Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Ibu Manik Harda selaku dosen pengampu mata kuliah Gastronomi Indonesia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai semur daging dengan teknik susvit sebagai pemenuhan tugas gastronomi Indonesia. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Selanjutnya, di sini ada beberapa hal yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada sejarah dan juga definisi dari semur daging, dilanjutkan dengan pembuatan semur daging pada umumnya, pengertian susvit, teknik pemasakan susvit, kelebihan dan juga kekurangan susvit, alasan pemilihan metode susvit, serta pembuatan semur daging dengan metode susvit. Baik, kita langsung masuk saja ke topik yang pertama, yaitu mengenai sejarah dan juga definisi dari semur daging. Indonesia sudah meramu berbagai makanan dengan berbagai jenis rempah sejak abad pertama. Hal ini terjadi karena posisi Indonesia terletak di tengah jalur perdagangan dunia. Kekayaan rempah Indonesia ini lalu mengundang berbagai bangsa untuk datang dan juga mengeksplorasi cita rasa rempah. Perdagangan rempah kemudian membuka jalan ekspansi masif bangsa Eropa pada abad ke-16 sampai ke-19. Mereka menjelajah wilayah Indonesia untuk menemukan rempah-rempah dan memulai terjadinya interaksi budaya kuliner antara Eropa dan juga Indonesia. Orang Eropa mendapatkan inspirasi untuk menggunakan berbagai rempah Asia untuk mengolah makanan. Hadirlah hidangan unik semur yang semur ini berasal dari bahasa Belanda yaitu semur yang artinya masakan daging yang direbus dengan tomat dan juga bawang secara perlahan. Hidangan semur ini diterima dengan baik oleh lidah kaum priai Belanda dan menjadi menu Rijsttafel. Nah, Rijsttafel ini merupakan konsep penyajian makanan lengkap ala restoran di Eropa. Semur daging merupakan hidangan khas Indonesia yang dipengaruhi oleh gaya memasak Eropa ini, merupakan persepsi bangsa Indonesia dari hidangan tradisional Belanda yang bernama haci. Haci merupakan hidangan daging rebus yang dipotong-potong dengan bumbu dasarnya adalah bawang dan rasa asam. Biasanya tuh asamnya didapat dari cuka atau wine. Cengkeh dan daun salam lalu ditambahkan ke dalam kuah kaldunya yang kental, kemudian haci ini menjadi trigger hadirnya hidangan semur di Indonesia. Dalam versi Indonesia, semur ini menggunakan bumbu bawang merah, bawang putih, dengan tambahan berbagai rempah lain untuk menguatkan rasa seperti ketumbar, pala, lada, cengkeh, dan juga kayu manis. Semur lalu menjadi istimewa karena menggunakan kecap sebagai penguat rasa manis yang legit dan memberi warna coklat yang menggugah selera. Sedangkan pada haci, itu warna coklat didapatkan dari brown stock, yaitu kaldu dari tulang sapi yang dibakar. Kini semur melekat menjadi tradisi bangsa Indonesia dan menjadi menu favorit dari setiap keluarga Indonesia. Nah, selain banyak dipengaruhi oleh budaya Belanda, semur daging juga terkenal memiliki cita rasa yang bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya, tergantung di daerah mana hidangan ini dimasak. Bumbu rahasia dari hidangan semur yang membedakannya dari resep masakan Nusantara yang lain adalah kombinasi antara rempah, cengkeh, pala, dan juga kayu manis. Ketiga rempah inilah yang menciptakan cita rasa yang unik dan juga khas dari resep semur daging sapi. Pengolahan daging sapi juga memegang peranan penting dalam pembuatan semur daging. Pada saat pengolahannya, kita harus memperhatikan ukuran daging sapi yang akan diolah serta mengolahnya dengan proses pemasakan lambat atau slow cooking sehingga daging sapi yang dimasak itu nanti dapat matang dengan merata, empuk, dan juga nikmat di lidah. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses produksi semur daging. Nah, di sini ada 4 bagian yang seperti yang bisa dilihat di layar. Yang pertama ada bahan khas semur, yaitu terdiri dari kecap, merica, jintan, dan kunyit bubuk. Kemudian ada komponen seasoning, yaitu gula dan garam. Kemudian ada bumbu halus seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, dan cabai merah. Dan kemudian ada bahan bakunya yaitu berupa daging. Nah, di sini bahan khas dari semur dan juga seasoningnya akan melalui tahap penerimaan dan juga penyimpanan. Sementara itu untuk bumbu halus yaitu bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, dan cabai merah akan mendapatkan proses lanjutan daripada proses penerimaannya, yaitu setelah diterima kemudian akan dicuci, dipotong, kemudian akan dihaluskan terlebih dahulu. Sementara itu untuk komponen utamanya yaitu daging, setelah tahap penerimaan akan dilakukan proses pencucian, kemudian pemotongan, dan ada tahap pencucian tahap 2 kemudian ditiriskan. Nah, selanjutnya adalah di tahap penumisan.
Nah, yang ditumis di sini adalah bumbu halus ya, setelah diberikan penambahan minyak goreng tentunya. Nah, di penumisan ini juga ada penambahan dari bahan khas tadi dan juga sudah ditambahkan dengan seasoning. Kemudian ketika sudah harum setelah ditumis, baru kemudian daging yang sudah ditiriskan akan dimasukkan. Setelah itu akan dilakukan proses pemasakan kurang lebih sekitar 30 menit atau sampai daging terasa halus, daging terasa empuk maksud saya, dan juga bumbunya meresap. Nah, kemudian jika sudah dirasa cukup, maka dapat diangkat atau ditiriskan dan juga dapat disajikan. Selanjutnya adalah pengertian dari sous vide. Sous vide sendiri diambil dari istilah dalam bahasa Prancis yang artinya under vacuum, di mana proses pemasakan dengan metode ini adalah menggunakan bahan mentah yang dimasak pada kondisi suhu dan waktu yang terkendali di dalam kantong vakum yang tahan panas. Selanjutnya, yang membedakan teknik memasak sous vide dengan cara memasak tradisional adalah adanya dua fundamental utamanya, yaitu bahan makanan mentah yang disegel dengan vakum dalam kantong plastik berstandar food grade yang tahan panas, dan makanan dimasak menggunakan pemanasan yang dikontrol dengan tepat. Nah, kemudian untuk konsep dasar metode sous vide ini adalah memasak menggunakan suhu yang sama dengan suhu penyajiannya. Pada alat sous vide, suhu airlah yang menentukan kematangan dari bahan makanan tersebut, sehingga penggunaan suhu harus diregulasi dengan baik. Untuk itu, ketelitian suhu pada alat sous vide ini mencapai 0,1 derajat Celcius untuk mencegah overcook. Kemudian, dengan metode memasak tradisional, kita mengambil contoh yaitu pada pemasakan steak, di mana menggunakan panggangan atau oven ataupun panci. Nah, pada metode pemasakan tradisional ini menghasilkan suhu sekitar 200 sampai 260 derajat Celcius pada bagian luar. Namun pada bagian dalamnya masih bersuhu sekitar 55 derajat Celcius. Hal ini yang menyebabkan efek daging gosong pada bagian luar steak. Sementara pada bagian dalamnya itu masih sekitar 55 derajat Celcius, yang dimana ini masih belum matang. Nah, pada teknik memasak sous vide ini, daging dimasak pada suhu 55 derajat Celcius selama beberapa jam. Ini akan menghasilkan seluruh potongan daging yang dimasak itu dapat termasak secara merata. Nah, kalau di sous vide ini menggunakan suhu yang dikontrol untuk mencapai hasil yang sempurna dan merata serta konsistensi yang baik. Nah, pemanasan pada umumnya itu merupakan penerapan panas untuk mengubah makanan sehingga matang. Namun beberapa dari perubahan ini dapat terjadi dengan cepat, yang lainnya dapat terjadi dengan lambat. Nah, sebagian besar masakan tradisional yang dimasak dengan metode tradisional, pemanasan tradisional itu hanya memperhatikan perubahan secara cepat karena sulit untuk menahan makanan pada suhu di bawah titik didih dengan sumber panas yang tradisional. Nah, kontrol suhu ini pada teknik memasak sous vide ini memungkinkan mengontrol cepat atau lambatnya proses pemasakan serta perubahan yang ada di dalam makanan tersebut. Selanjutnya, proses memasak sous vide ini menggunakan plastik vakum. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini merupakan praktik yang berbahaya atau tidak? Nah, banyak ilmuwan dan koki percaya bahwa memasak pada plastik food grade di bawah suhu didih atau di suhu rendah, ini tidak menimbulkan resiko apapun. Nah, bahan makanan dimasukkan ke dalam plastik beserta dengan bumbunya. Setelah bumbu dimasukkan ke dalam kantong, udaranya dikeluarkan menggunakan alat vacuum sealer. Nah, tujuan penghilangan udara ini adalah menghasilkan kontak yang lebih besar dan lebih dekat antara makanan dengan air yang ada di waterbed pada alat sous vide. Ini membantu dalam memasak agar lebih cepat, karena air dapat mentransfer panas lebih efisien daripada udara. Kemudian penyegelan makanan dapat dilakukan menggunakan plastik yang mempunyai ziplock atau di press menggunakan alat sealer. Nah, beberapa penyegel vakum memiliki kekuatan vakum yang berbeda-beda untuk menyegel kantong vakum yang digunakan, yang mana ini dapat mempengaruhi tekstur pada beberapa jenis makanan. Yang terakhir, kantong plastik vakum yang terbuat dari polietilen dan polipropilen yang diberi label bebas BPA sangat aman untuk memasak sous vide. Nah, polietilen ini dan polipropilen telah digunakan di laboratorium selama beberapa dekade dan juga dapat melarutkan bahan kimia apapun, termasuk bumbu-bumbu sehingga lebih meresap. Nah, untuk saran penggunaannya, selalu hindari tas yang mengandung polyvinyl klorida atau PVC atau kantong plastik yang tidak berlabel bebas BPA. Sebagian besar kantong yang digunakan untuk sous vide ini sudah memiliki label bebas BPA dan dengan melihat cantuman di kode produknya. Kemudian kekurangan dari metode sous vide. Yang pertama, membutuhkan banyak peralatan dan biaya yang tinggi untuk membeli peralatan sous vide yang tidak umum dijumpai di masyarakat, seperti alat sous vide-nya sendiri, kemudian alat vakum sealer-nya, dan juga kantong plastik untuk
memasukkan bahan makanan ke dalamnya. Selanjutnya metode sous vide ini menggunakan suhu rendah, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk proses pemasakannya tergolong lama, yaitu berkisar sekitar 24 jam sampai 36 jam. Kemudian membutuhkan keahlian dan juga pengalaman untuk menentukan waktu dan suhu memasak yang optimal, karena bahan makanannya tidak dapat dilihat secara langsung selama pemasakan. Nah, biasanya koki-koki yang berada di restoran yang menggunakan metode ini sudah melakukan eksperimen terlebih dahulu sebelum makanan disajikan kepada pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aura. Selanjutnya teknik memasak dengan sous vide. Sous vide ini dapat memasak beberapa jenis makanan seperti daging ayam, daging ikan, sayuran, telur, dan daging sapi. Kemudian teknik yang pertama adalah menentukan kematangan yang diinginkan dan waktu pemasakan. Nah, hal ini dapat dilihat dari buku petunjuk mengenai bahan makanan apa yang ingin kita gunakan serta suhu dan waktu yang dapat diterapkan. Yang kedua, masukkan bahan ke dalam kantong plastik beserta bumbunya. Kemudian, kantong plastik divakum, kemudian disegel. Selanjutnya, kantong plastik dimasukkan ke dalam water bath pada alat sous vide. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu hasil dari pemasakannya. Nah, kemudian setelah selesai, keluarkan makanan dari kantong vakum dan disajikan. Selanjutnya ada kelebihan dari teknik sous vide. Yang pertama, teknik sous vide dapat menyebabkan transfer panas dari air ke bahan pangan lebih efisien karena penggunaan dari kemasan vakum sealing sendiri, sehingga mengakibatkan bahan pangan ini matang secara merata. Lalu yang kedua, teknik sous vide dapat meningkatkan umur simpan dengan mengurangi risiko kontaminasi selama penyimpanan. Makanan yang telah diolah secara sous vide dapat disimpan pada suhu rendah, baik dengan cara didinginkan maupun dibekukan dalam kemasan vakum. Karena penggunaan kemasan vakum inilah, maka pertumbuhan mikrobia aerobik ini selama penyimpanan dapat diminimalisir. Lalu untuk umur simpan dari produk sous vide sendiri berkisar antara 6 sampai 42 hari, dipengaruhi oleh suhu dan waktu perlakuan, serta waktu penyimpanan. Lalu yang ketiga, teknik sous vide dapat mencegah terjadinya off flavor akibat oksidasi, karena penggunaan kemasan yang divakum sehingga meminimalisir kontak antara lemak yang terkandung dalam bahan pangan dengan udara yang dapat menyebabkan terjadinya oksidasi. Yang keempat, teknik sous vide dapat mencegah hilangnya senyawa flavor volatil dan air melalui evaporasi selama pemasakan. Produk yang dimasak dengan teknik sous vide biasanya mengalami sedikit penurunan kadar air karena air tertahan di dalam protein myofibrilar. Akibatnya terjadi peningkatan atribut sensoris seperti mempengaruhi juiciness dan juga tenderness dari daging. Lalu yang kelima, teknik sous vide dapat meminimalisir hilangnya zat gizi larut air maupun senyawa termolabil seperti vitamin, mineral, senyawa bioaktif, antioksidan, protein larut air, dan lain-lain. Akibatnya, nilai gizi dari makanan ini dapat dipertahankan. Hal ini disebabkan karena kandungan oksigen dalam kemasan yang rendah bahkan tidak ada, serta penggunaan suhu pemasakan di bawah 100 derajat Celcius. Yang keenam, teknik sous vide dapat mencegah pembentukan senyawa kimia seperti HCA atau heterosiklik amin dan juga PAH atau polycyclic aromatic hydrocarbon yang berbahaya bagi kesehatan. Karena kedua senyawa ini bisa terbentuk akibat pembakaran tidak sempurna atau pirolisis dari senyawa organik pada daging yang well cooked selama pemanggangan dengan arang, grilling, pengasapan, maupun pengasapan tradisional. Namun, kedua senyawa ini tidak terbentuk selama proses pemasakan dengan sous vide. Lalu, teknik sous vide ini membutuhkan biaya operasional dan alat yang terjangkau dan efisien, sehingga dapat diaplikasikan pada industri makanan dari skala rumah tangga, restoran, hingga skala industri besar. Lalu ada alasan yang melatar belakangi kami memilih teknik sous vide untuk diaplikasikan pada semur daging. Yang pertama, teknik sous vide dapat meningkatkan tenderness dan juiciness dari daging sapi. Pemasakan atau perlakuan panas dapat menyebabkan protein mengalami denaturasi, di mana protein akan mengalami penyusutan, larut, maupun membentuk agregat dan gel sehingga menyebabkan perubahan tekstur. Nah, pada teknik sous vide digunakan suhu di bawah 100 derajat Celcius, biasa berkisar antara 55 sampai 60 derajat Celcius, sehingga agregasi protein dan perubahan struktur dari protein ini lebih sedikit dibandingkan dengan metode pemasakan lain. Menurut penelitian dilakukan oleh Zavadlav et al. Tahun 2020, sous vide dapat mempertahankan stabilitas struktur sekunder dari protein dibandingkan dengan metode pemasakan lain. Selain itu, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu penyusun protein, yaitu protein sarkoplasma, terdiri dari enzim dan juga mioglobin.
yang akan mengalami agregasi dan gelasi pada suhu sekitar 40-60 derajat Celcius. Sebelum enzim terdenaturasi, enzim dapat meningkatkan tenderness dari daging, karena biasanya enzim kolagenase ini masih aktif pada suhu sous vide, sehingga jaringan ikat protein ini akan melemah dan meningkatkan tenderness dan juiciness dari daging. Lalu yang kedua, teknik sous vide dapat meningkatkan digestibilitas atau daya cerna dari protein daging sapi. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Yin et al. Tahun 2020, daging sapi yang diolah dengan cara sous vide menghasilkan peptida yang lebih banyak dan lebih bervariasi, yang mengindikasikan terjadinya peningkatan daya cerna protein dibandingkan dengan metode perebusan dan juga pemanggangan. Yang ketiga, teknik sous vide telah diterapkan pada rendang yang merupakan salah satu olahan daging khas Indonesia. Menurut penelitian Putra tahun 2016, rendang yang dimasak dengan teknik sous vide menghasilkan penilaian organoleptik yang sangat baik karena tingkat keempukan baik dan bumbu meresap ke daging. Rendang sous vide juga memiliki tekstur dan rasa yang lebih baik. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Galin Pinjauan tahun 2007, rendang yang dimasak dengan teknik sous vide memiliki umur simpan yang cukup lama, di mana rendang dimasak pada suhu 75 derajat Celcius selama 8 jam, serta yang dimasak pada 85 derajat Celcius selama 2 jam, dapat bertahan pada suhu penyimpanan 2 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius selama 35 hari. Yang keempat, produk sous vide sendiri praktis. Teknik sous vide digunakan dalam industri untuk meningkatkan umur simpan produk sehingga tetap aman dan palatable selama 3-4 minggu. Selain itu, produk sous vide juga biasanya praktis karena tinggal dilakukan pemanasan ulang atau reheating sebelum disajikan. Oleh karena itu, teknik sous vide ini dapat menjadi pertimbangan untuk menghasilkan semur daging yang praktis tetapi tetap memiliki umur simpan yang lama. Yang terakhir ada proses produksi semur daging dengan metode sous vide. Pada proses ini diawali dengan menyiapkan bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, pala, serai, dan cabai merah. Pada bumbu-bumbu tersebut dilakukan pengupasan, kemudian pencucian, selanjutnya dikecilkan ukurannya, dan dilakukan penghalusan. Setelah bumbu halus jadi, kemudian bumbu ditumis. Pada proses penumisan ini, ditambahkan minyak goreng, gula, garam, kecap, cengkeh, kayu manis, merica, jinten, dan kunyit bubuk. Selanjutnya, setelah bumbu selesai ditumis, bumbu dapat dimasukkan ke dalam plastik bersama dengan daging yang kemudian divakum dan disegel. Proses selanjutnya adalah pemasakan. Daging yang sudah disatukan dalam plastik bersama bumbu yang sudah ditumis tadi dimasak di dalam water bed alat sous vide dengan suhu 85 derajat selama 1 jam. Setelah proses pemasakan selesai, semur daging bisa dikeluarkan dari plastik dan disajikan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.